Kenapa kamu mendadak pulang, sayang?" kata Amira setengah terbata karena masih diliputi rasa terkejut. Jantungnya masih berdebar sangat kencang, akibat kedatangan suaminya yang tak terduga. "Bukankah kamu mengatakan sangat merindukanku dan menginginkan aku untuk segera pulang?" jawab Nicholas setengah kesal. Nicholas melirik ke arah Puput yang tengah menggendong Bella, berusaha menenangkannya. Namun, bayi kecil itu tetap saja menggeliat tak karuan dalam gendongan asisten istrinya itu, merasa tak nyaman. "Kemarikan padaku, Put. Mungkin Bella juga takut digendong oleh orang berwajah menyeramkan sepertimu," cibir Nicholas pada Puput yang kepergok tengah memakai produk yang sama seperti istrinya. Puput kini benar-benar merasa tidak enak hati dengan situasi yang terjadi. Dengan patuh, dia segera memberikan Bella pada Nicholas. "Sayang, ini namanya masker." Amira berusaha menerangkan sambil menunjuk ke arah wajahnya yang masih tertutup masker. Meskipun beberapa bagian sudah mengelupas dengan sendirinya karena Amira terus berbicara, sehingga membuat gerakan di wajahnya. "Ya, aku sudah tahu. Aku hanya sedang berusaha mempercantik diri untuk menyenangkanmu." Amira kembali mengungkapkan alasannya. "Lalu Puput mempercantik diri untuk siapa? Kenapa dia mengenakan produk yang sama sepertimu?" Nicholas melirik pada Puput. Puput yang dilirik hanya bisa tertunduk. Sayang sekali wajahnya masih tertutup sempurna oleh masker tebal, membuat wajah sesalnya tak bisa terlihat. Padahal sungguh, dia sangat menyesal dengan apa yang sudah dia perbuat. "Puput hanya menemaniku perawatan. Itu saja." Bella Amira. Sekali lagi Nicholas melirik ke arah Puput yang masih tertunduk. "Pulanglah, Put. Kau sudah ditunggu Ken di bawah." Titah Nicholas, tak ingin memperpanjang masalah. Puput yang diizinkan pulang tampak sumringah. Dia dibebaskan dari situasi yang membuatnya merasa tak enak hati. Bergegas Puput mengambil tas miliknya dan keluar dari kamar Amira dengan tetap mengenakan masker di wajahnya. Puput memang tak mau mencucinya, sayang pikirnya. Maskernya belum kering betul, belum meresap sempurna di wajahnya. Amira hanya melirik ke arah Puput yang berpamitan kepadanya dengan sangat terburu-buru. "Put, kau belum menghapus maskermu," teriak Amira pada Puput yang sudah terlanjur keluar dari kamarnya. "Biarkan saja. Tak perlu meneriakinya. Kamu membuat Bella kembali terkejut," hardik Nicholas pada Amira. Amira seketika terdiam dan melirik ke arah anaknya yang memang sedikit berjengkit karena teriakannya. "Aku hanya ingin berusaha membantu Puput mendapatkan cintanya, Nico." Amira mulai berterus terang dengan apa yang sebenarnya terjadi. Amira sengaja menyimpan apa yang terjadi pada Puput di hadapan Nicholas beberapa saat yang lalu, karena memang masih ada Puput di kamar mereka. Rasanya tidak enak hati, membocorkan rahasia Puput pada Nicholas di hadapan Puput. "Apa maksudmu dengan membantu Puput mendapatkan cintanya? Memangnya siapa yang sedang Puput kejar?" Nicholas mengernyitkan keningnya, tanda kebingungan dengan apa yang dikatakan istrinya. Ken, Puput menyukai Ken." Nicholas berseru saking kagetnya, kembali membuat Bella berjengkit dari tidurnya. "Pelankan suaramu, Nico. Kamu membuatnya terkejut." Gantian Amira yang menghardik Nicholas. "Ken, katamu. Bagaimana bisa seorang Puput mencintai Ken?" Nicholas sekali lagi, masih tidak percaya. "Begitulah adanya. Kamu tahu kan, cinta tak pernah bisa ditebak di mana akan berlabuh." Nicholas hanya mengangguk-angguk mendengarkan cerita istrinya tentang Puput. "Oleh karena itu, aku ingin sekali membuat keduanya bersatu. Menurutku Ken dan Puput sangat serasi." Amira sekali lagi. "Hahaha. Puput dengan Ken? Tidak sama sekali. Ken memiliki selera yang tinggi soal wanita, aku tahu betul itu. Dan Puput sama sekali tidak masuk ke dalam kriterianya." Nicholas meremehkan Puput. "Itulah tugas kita untuk mengubah Puput menjadi selera Ken. Dan Ken berselera pada Puput. Puput seorang gadis yang sangat baik,
dia pantas mendapatkan laki-laki yang baik juga. Dan Ken adalah laki-laki itu. Amira sambil memukul lengan Nicholas yang terkesan mengejek Puput yang sudah dia anggap seperti sahabat sendiri. Tugas kita. Apa untungnya bagi kita, jika mereka bersatu? Kenapa kita harus repot-repot menyatukan mereka? Nicholas masih belum mau menerima apa yang direncanakan istrinya. Astaga, Nicholas. Apakah kamu masih memikirkan untung dan rugi untuk hal ini? Coba bayangkan, Ken adalah sekretaris yang sudah kau anggap seperti sahabat sendiri, bukan? Begitu juga aku menganggap Puput. Bukankah kita akan merasa sangat senang, jika dua sahabat kita bersatu? Amira berusaha meyakinkan suaminya untuk mau diajak bekerja sama. Kalau begitu, jebak saja mereka. Berikan masing-masing obat perangsang, lalu jadikan dalam satu kamar. Aku yakin mereka akan melakukannya, hingga akhirnya Puput hamil. Mau tidak mau Ken harus menikahi Puput, bukan? Dan akhirnya mereka akan bersatu dalam sebuah pernikahan. Kamu tak perlu bersusah payah mengubah Puput menjadi seseorang yang Ken cintai, sayang. Nicholas mendadak menguraikan rencana mesum untuk menyatukan Ken dan Puput. Terlihat raut wajah iblis dari Nicholas saat menjelaskan rencana jahatnya. Kau gila, Nicholas. Bukan begitu maksudku. Aku ingin antara Ken dan Puput bersatu, karena keduanya memang saling mencintai. Bukan karena jebakan. Amira memukul lengan Nicholas, kali ini jauh lebih keras, karena merasa geram dengan rencana jahat yang ada di otak Nicholas. Berhentilah memukuliku, sayang. Akan kupikirkan lagi untuk ikut bekerja sama dalam rencanamu. Sekarang mari kita bermesraan di sana. Lihatlah, Bella sudah kembali terlelap. Nicholas mengakhiri perdebatan tentang Ken dan Puput. Hish, kau ini. Aku belum selesai nifas. Amira sambil menjulurkan lidahnya untuk mengejek Nicholas. Amira mengambil alih Bella dari gendongan Nicholas dan menaruhnya di ranjang kecil milik Bella. Astaga, kenapa itu lama sekali? Apakah kau memerlukan obat tertentu untuk mempercepat proses nifasmu? Nicholas setengah merengek pada Amira, lalu memeluk tubuh Amira dari belakang. Tentu saja tidak. Ini akan berakhir dengan sendirinya. Sabarlah sebentar lagi, oke. Amira berbalik badan dan mencubit pipi Nicholas yang memasang wajah manja. Aku sungguh tak sabar ingin melakukannya. Nicholas sambil asteris dari balik celananya. Ah, Nico. Kamu mesum sekali. Lepaskan aku harus membilas masker di wajahku. Amira berusaha meloloskan diri dari suaminya yang mulai bertindak liar. Di tempat berbeda, Puput baru saja keluar dari rumah Nicholas menuju ke halaman parkir, di mana mobil Ken berada. Sejak fasilitas mobil untuk Puput dicabut oleh Nicholas, setiap hari Puput berangkat dan pergi bekerja bersama dengan Ken. Mengingat mereka tinggal di apartemen yang sama. Dengan terburu-buru, Puput berjalan keluar dari rumah Nicholas. Dia sengaja mengenakan hoodie untuk sedikit menutupi wajahnya yang masih berbalut masker, agar tidak menjadi pusat perhatian dari para pelayan dan penjaga yang ada di rumah Nicholas. Klek. Puput membuka begitu saja pintu mobil Ken yang sengaja tidak terkunci. Lalu duduk tepat di sebelah Ken yang tengah asyik mendengarkan musik dari earphone miliknya. Astaga, siapa kamu? Ken merasa sangat terkejut saat pertama kali melihat seseorang dengan wajah mengerikan tiba-tiba masuk ke mobilnya. Aku Puput. Sahut Puput tanpa menggerakkan bibirnya. Dia tak mau merusak masker yang sudah mengering di wajahnya, membuatnya sedikit kesulitan untuk berbicara dengan leluasa. Apa? Keluar dari mobilku. Ken tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Puput. Ken masih menganggap Puput adalah orang asing yang mengerikan. Tak hanya meneriaki Puput, bahkan Ken berusaha mendorong tubuh Puput agar keluar dari mobilnya. Hei, aku Puput. Puput meneriakkan, beberapa serpihan masker yang sudah mengering berguguran mengotori hudainya.
Dia tak lagi peduli dengan maskernya, menghadapi sikap Ken yang terus mendorongnya agar keluar dari mobilnya. Tidak. Kau pasti orang asing yang berniat jahat pada keluarga Tuan Nicholas. Katakan, apakah kau suruhan Brandon? Tuduh Ken tiba-tiba. Hei, manusia gila. Apakah kau benar-benar tidak mengenali suaraku? Puput merasa jengkel dengan sikap Ken. Bukannya percaya dengan apa yang dikatakan Puput, Ken justru keluar dari mobilnya dan berputar untuk membuka pintu di sebelah Puput, lalu menyeret Puput keluar. Cepat keluar dari mobilku. Atau aku akan memanggil pengawal untuk menghajarmu. Ken tampak marah. Astaga, aku Puput. Puput berusaha meyakinkan Ken. Merasa jengkel dengan sikap Ken, Puput segera mengambil sebotol air mineral untuk membasuh wajahnya. Ken memicingkan matanya, mengamati wajah yang tersembunyi dari masker hijau menyeramkan yang mulai luruh akibat bilasan air mineral. Astaga, jadi itu benar-benar kamu. Ken kini percaya jika manusia berwajah hijau itu adalah Puput. Aku sudah katakan sejak tadi. Dasar manusia gila. Puput jengkel lalu kembali masuk ke dalam mobil Ken dengan wajah ditekuk. Gagal sudah mempertahankan masker berkualitas agar bisa menempel lebih lama di wajahnya. Ken masuk kembali ke dalam mobil, lalu kembali mengamati wajah Puput yang belum bersih sempurna. Apa yang kau pakai? Apakah itu sejenis lumpur? Ken sambil menyalakan mesin mobilnya. Itu masker. Apakah kau tak pernah menggunakannya atau sekadar melihatnya? Puput ketus. Hahaha. Itu terlihat seperti lumpur saat kau yang menggunakannya. Ken mulai memutar setir mobil dan pergi dari halaman rumah Nicholas. Puput hanya mencebik dan membuang wajahnya ke arah luar jendela. Dia benar-benar jengkel dengan Ken. Bagaimanapun juga, jika bukan karena rasa cintanya pada Ken, mana mau Puput bersusah payah mengenakan berbagai perawatan yang merepotkan untuk mengubah dirinya. Clarissa berbaring di ranjangnya, menatap langit-langit kamarnya. Pikirannya terbang ke Singapura bersama Thomas, tetapi tidak dengan raganya. Sungguh dia merasa menyesal karena telah menolak ajakan Thomas untuk bertemu dengan calon mertuanya. Namun, dia benar-benar tidak bisa meninggalkan pertemuan pagi tadi dengan klien besarnya. Proyek yang akan dikerjakan bukan proyek yang main-main. Dia bisa mendapatkan banyak cuan untuk menutup hutang perusahaan yang tidak sedikit. Ya, perusahaan Clarissa hampir kolaps. Sejak ayahnya menikah lagi dengan Chelsea, dialah yang memegang seluruh perusahaan ayahnya. Ayahnya menyerahkan seluruh kepemimpinan padanya. Luz memilih untuk tinggal di Singapura bersama keluarga kecilnya, membina keluarga kecil yang bahagia di sisa hidupnya yang sudah tidak muda lagi. Clarissa akan merasa sangat bersalah jika perusahaan yang ayahnya bangun susah payah harus hancur di bawah kepemimpinannya. Itulah alasan kenapa Clarissa harus bekerja lebih keras dari biasanya. Ditambah, Clarissa adalah orang yang berprinsip untuk bisa berdiri di kaki sendiri, tanpa meminta bantuan orang lain. Hal ini membuatnya tak pernah menceritakan masalah perusahaan yang sedang dialaminya pada Thomas. Tom. Lusa aku akan segera menyusulmu ke Singapura. Aku janji. Gumam Clarissa yang menjadi gusar memikirkan apa yang terjadi pada calon suaminya itu. Papa menjodohkan aku dengan anak koleganya. Aku sudah berusaha menolak, tapi Papa bersikukuh. Aku butuh kamu untuk meyakinkan Papa, jika aku sudah memiliki wanita yang lebih baik dari pilihan Papa. Mendadak kata-kata Thomas terngiang di kepala Clarissa. Kata-kata yang disampaikan pagi tadi, saat Thomas mendatanginya di kantor Clarissa. Terkejut. Tentu saja, dia tak akan pernah menyangka jika percintaan yang dia anggap berjalan mulus tanpa ada halang rintang, justru menemui ujian saat keduanya hendak mengikat janji suci di atas pelaminan. Aku mencintaimu, Tom. Aku akan berjuang bersamamu. Clarissa pada bayangan Thomas yang tersenyum manis kepadanya. Mendadak dari sudut matanya, menetes air mata yang menganak sungai, membasahi sprei kasurnya.
Masih terpatri sangat jelas di pelupuk matanya, bagaimana raut wajah kecewa dari Thomas. Mungkin Thomas akan berpikir jika Clarissa begitu egois karena lebih memilih pekerjaan ketimbang dirinya. Namun, sekali lagi, Clarissa bisa apa? Dia sungguh tak sanggup berkata jujur pada Thomas. Dia malu dan tak ingin terlihat bodoh karena sudah membuat bisnis papahnya berantakan karena kecerobohannya. Aku pasti akan menyusulmu besok, Thomas. Clarissa berjanji pada bayangan Thomas di benaknya. Mobil Ken memasuki basement tepat saat hujan baru saja turun. Beruntung sekali, hujan turun saat kita sudah sampai, Ken mengomentari hujan. Kenapa? Oh, kita naik mobil, jika hujan turun sejak tadi, kita tak akan kehujanan. Puput yang masih merasa jengkel mengingat ulah Ken. Kamu betul, tapi akan sulit untuk berkendara di tengah hujan yang sangat lebat seperti itu. Apa kamu tidak lihat? Ken tak kalah ketus. Turunlah. Kecuali kamu ingin terus di sini untuk menikmati hujan. Ken lagi. Puput hanya mendengus kesal sambil mengayunkan bibirnya. Ken yang melihat ekspresi Puput, membalas dengan menggelengkan kepalanya. Lama-lama tingkah gadis itu lucu juga. Sangat kekanakan, tapi juga menggemaskan. Puput turun dari mobil Ken dan mulai berjalan menuju ke lift, mendahului Ken yang sedang mengunci pintu mobilnya. Apakah kamu masih jengkel dengan apa yang terjadi di rumah Tuan Nicholas? Ken yang kini berdiri di samping Puput, bersamaan menunggu pintu lift terbuka. Tidak. Puput singkat, tetapi terdengar dengan jelas jika dia memang benar-benar masih dongkol. Baiklah, aku minta maaf untuk hal itu. Aku benar-benar tidak tahu jika itu kau. Ken berusaha membuat Puput tak marah lagi padanya. Puput bergeming tak bereaksi apapun. Lalu melangkah masuk ke dalam kotak besi yang akan membawa mereka naik ke unit masing-masing. Tak ada kata apapun yang terlontar dari keduanya selama mereka di dalam lift. Keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Sesekali Kenlah yang melirik ke arah Puput, mengamati Puput mulai dari sepatu hingga wajahnya, lalu tersenyum lucu. Kenapa kamu tertawa? Puput yang menyadari Ken tersenyum sendirian. Aku tak tertawa. Apakah kamu mendengar aku tertawa? Ken berseru. Aku melihat bibirmu membentuk bulan sabit. Puput ketus. Itu namanya tersenyum. Ken mengoreksi. Dalam hati Ken merasa cukup kagum dengan respons Puput yang cukup peka dan menyadari dirinya tersenyum. Bagaimana bisa dia tahu Ken sedang tersenyum, padahal matanya mengarah lurus ke depan? Apakah Puput menggunakan ekor matanya untuk melihat senyuman Ken? Atau dia menggunakan mata batinnya? Ting! Pintu lift terbuka. Tak ingin memperpanjang masalah dengan Puput yang sedang sensitif, Ken segera keluar mendahului Puput. Hei! Seharusnya ladies first. Puput protes. Seperti biasa, Ken tidak peduli dengan teriakan Puput dan terus melangkah sampai ke unitnya, lalu masuk. Hanya Puput kini yang berada di luar sambil mengepalkan tangannya, membuat sebuah tinjuan yang ditujukan pada pintu apartemen milik Ken. Hish! Dia benar-benar menyebalkan. Sialnya, kenapa justru aku mencintainya? Puput lirih, tak ingin didengar oleh Ken. Sementara Ken dari balik pintu, sengaja mengintip melalui lubang kecil yang ada di pintu miliknya. Lalu tersenyum geli melihat tingkah Puput yang tidak seperti perempuan pada umumnya. Tidak ada anggunnya sama sekali. Puput masuk ke dalam unitnya, lalu menekan saklar lampu untuk memberikan penerangan. Terlihat dengan sangat jelas kondisi rumah yang sangat berantakan, dengan barang-barang yang berada di sana-sini tak sesuai dengan tempatnya. Seolah tak peduli akan hal itu, Puput memilih untuk membanting dirinya di sofa empuk yang berada di ruang tengah dan menyalakan televisi untuk menghidupkan ruangan yang terasa hening. Selanjutnya, dia hanya terpejam. Krucuk, krucuk. Bunyi perut Puput terdengar sangat nyaring, membuat matanya seketika terbuka dan memandangi perutnya yang terasa lapar. Ah, iya. Aku belum makan malam.
Gara-gara kejadian menyebalkan hari ini, aku sampai lupa belum makan malam. Puput mengingat dirinya yang belum makan malam karena terlalu sibuk. Bergegas Puput meraih ponselnya dan berencana untuk memesan makanan dari aplikasi online. Baru saja dia membuka aplikasi itu, mendadak dia menghentikannya. Oh ya, di luar sana hujan deras. Pasti tak ada satupun kurir yang mau mengantarkan makanan untukku. Puput menebak apa yang terjadi. Dengan malas, dia bangkit dari sofanya dan menyeret tubuhnya menuju ke arah dapur. Aku akan masak mie instan saja. Puput memutuskan, lalu mencari bungkusan mie instan di lemari penyimpanan miliknya. Kenapa tak ada satupun mie instan di sini? Rasanya aku memiliki satu mie instan di sini. Di mana aku meletakkannya? Puput berdialog dengan dirinya sendiri. Puput terdiam dan sejenak berpikir, mengingat-ingat di mana dia meletakkan bahan makanan yang akan mengganjal perutnya malam ini. Sepertinya kemarin aku berniat membuatnya, tapi tidak jadi karena mendadak perutku sakit dan ingin ke toilet. Apakah aku membawa mie itu ke toilet? Puput lagi pada dirinya sendiri. Puput bergegas masuk ke dalam toilet dan mengamati kamar mandi kecil miliknya yang juga sama berantakannya dengan ruangan yang lain. Tak ada di sini. Di mana aku meletakkannya? Puput mulai kesal, karena tak dapat mengingat di mana terakhir dia meletakkan mie instannya. Krucuk, krucuk, perutnya berbunyi sekali lagi, menandakan jika dia benar-benar meminta untuk segera diisi makanan. Ah! Lupakan tentang mie instan itu. Aku akan ke rumah Ken untuk meminta satu bungkus mie instan. Puput menyerah dengan ingatannya. Puput bergerak cepat menuju ke rumah Ken. Dia mengetuk cukup lama pintu apartemen Ken, sebelum akhirnya benar-benar dibukakan. Kenapa kamu membuka pintu lama sekali? Apakah kamu sudah tidur di jam ini? Puput protes. Kau mau apa? Ken tidak mempedulikan pertanyaan Puput. Aku kesini ingin meminjam mie instan, Puput malu-malu. Meminjam mie instan? Sejak kapan mie instan bisa dipinjamkan? Apakah bisa menerapkan bunga untuk itu? Ken mengerutkan dahinya. Maksudku aku ingin memakai mie instan milikmu, besok aku akan menggantinya. Karena aku lupa belum berbelanja hari ini, sedangkan aku tak memiliki stok makanan di rumahku. Puput menjelaskan. Oh, tunggu di sini. Ken segera masuk ke dalam unitnya lagi untuk mengambilkan mie instan miliknya untuk Puput. Puput mengangguk patuh menunggu Ken di ambang pintu. Perut laparnya membuat penciuman Puput menjadi sangat tajam. Dia bisa mencium bau makanan enak dari dalam rumah Ken. Ini mie instanmu. Ken kembali lagi sambil membawakan mie instan untuk Puput. Apakah kamu sedang memasak sesuatu di dalam sana? Puput sambil meraih mie instan pemberian Ken. Iya, sup ayam. Apakah itu enak? Puput terlihat berbinar. Ken mengernyitkan keningnya. Dia sangat tahu apa maksud dari pertanyaan Puput yang artinya, apakah aku boleh makan bersamamu? Masuklah. Ken cukup peka dengan apa yang ditanyakan Puput. Raut wajah Puput serta-merta menjadi sangat girang. Dia sudah melupakan tentang mie instannya. Wah, baunya enak sekali. Apakah kau sudah selesai memasaknya? Ada yang bisa aku bantu? Puput menawarkan bantuan. Tidak ada, aku sudah selesai dengan semuanya. Baiklah, aku akan membantumu menghabiskan makanan ini. Aku yakin makanan sebanyak ini tak akan bisa kamu habiskan sendiri. Dan itu mubazir. Puput memasang wajah seolah dia adalah penolong. Ken hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum lucu. Baru kali ini menemui seorang wanita yang tak tahu malu. Ini mangkukmu. Ken memberikan satu mangkuk kosong pada Puput untuk digunakan sebagai tempat sup. Terima kasih. Apakah kamu biasa memasak sendiri semua makananmu? Puput sambil menuang sup panas ke dalam mangkuknya. Iya, itu jauh lebih sehat, bukan? Wow, kamu keren sekali.
Puput sambil menyeruput sup miliknya yang masih mengeluarkan asap. Hati-hati, itu Pan. Auh. Belum selesai Ken mengatakan jika supnya masih panas, Puput sudah lebih dulu menyeruput sup miliknya. Aku sudah katakan, hati-hati supnya panas. Minumlah air ini, agar lidahmu tidak melepuh. Ken menyodorkan segelas air putih dingin pada Puput. Ken perhatian sekali. Pantas bukan, kalau aku menyukainya. Batin Puput yang sedang meminum air putih sambil memandangi wajah Ken yang tampak serius dengan makanannya. Dia tampan sekali jika sedang serius dengan sesuatu. Batin Puput lagi memuji Ken. Put, tentang tadi, aku benar-benar minta maaf. Ken kembali mengingat peristiwa di rumah Nicholas. Oh, lupakan akan hal itu. Aku saja sudah melupakannya. Puput tampak tak peduli. Syukurlah. Apakah itu yang biasa kamu lakukan bersama Nona Amira saat berada di rumahnya? Ken penasaran dengan apa saja yang dilakukan Puput saat bekerja. Ya, aku hanya mengikuti apa yang Nona Amira perintahkan. Jika dia meminta aku untuk menemaninya melihat drakor sambil bersantai, tentu saja aku dengan senang hati akan melakukannya. Puput sambil terkekeh. Pekerjaan macam apa itu? Sepertinya aku harus mengusulkan untuk mengubah besaran gajimu pada Tuan Nicholas. Ken sinis. Hei, tidak bisa begitu. Apa-apaan ini? Aku juga bekerja keras dan memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga Nona Amira dari hal-hal yang tidak diinginkan. Puput tak mau gajinya berkurang. Apakah mengenakan masker wajah itu juga bisa disebut bekerja keras? Ken lagi. Tentu saja. Aku bekerja sangat keras untuk hal itu. Kau saja yang tidak tahu bagaimana rumitnya rangkaian perawatan wanita. Puput beralasan. Sekali lagi Ken hanya tersenyum menanggapi apa yang dikatakan oleh Puput, senyuman yang tak terbaca. Apakah aku sudah ada perubahan karena perawatan itu? Apakah aku sudah terlihat lebih cantik dari sebelumnya? Puput meminta komentar dari Ken sambil mengedipkan matanya. Ken sejenak menatap ke arah Puput, mengamati wajahnya dalam-dalam. Kenapa kamu ingin mengubah dirimu menjadi terlihat cantik? Apakah kamu sedang menyukai seseorang? Ken justru melontarkan pertanyaan yang seketika membuat Puput gagap. Aku. Siapa orang itu? Seperti apa dia? Apakah dia tampan? Ken mulai mencerca Puput. Oh, ya. Tentu saja. Jika dia tak tampan, mana mau aku menyukainya? Puput kini bisa lebih lancar menguraikan perasaannya. Dia merasa lega karena Ken tak bisa menebak siapa laki-laki yang disukai Puput. Benarkah? Malang sekali, laki-laki yang kau sukai itu, Ken. Kenapa? Karena dia disukai oleh wanita sepertimu. Hahaha. Ken mengejek. Hei, apa maksudmu? Menyebalkan sekali. Akan kubuktikan, jika aku pasti bisa meluluhkannya dan membuatnya tergila-gila padaku. Puput bertekad. Ken hanya tersenyum mengakhiri tawanya, lalu kembali menikmati sup hangatnya. Setelah hampir setengah jam keduanya makan bersama, kini semua makanan di atas meja sudah ludes tak bersisa. Siapa lagi yang menghabiskannya, jika bukan Puput? Bahkan Ken hanya memakan sepiring nasi putih dan semangkuk sup saja. Sisanya mampir ke perut Puput semua. Aku akan membantumu mencuci piring. Puput berinisiatif. Ken hanya mengangguk, tanda menerima jasa yang ditawarkan oleh Puput. Puput segera mengemasi mangkuk-mangkuk di atas meja dan membawanya ke tempat cucian piring. Dengan semangat, Puput mulai memberikan busa pada setiap mangkuk kotor yang ada di sana. Mendadak Puput mulai berhayal akan tinggal serumah bersama Ken dan melakukan berbagai kegiatan rumahan seperti saat ini. Bahagianya. Bayangan yang ada di otak Puput seketika membuatnya senyum-senyum sendiri dan lebih bersemangat lagi untuk mencuci piring. Tiba-tiba senyuman Puput memudar saat Ken mendekat ke arahnya untuk memberikan mangkuk kotor yang tertinggal di meja makan. Bekerjalah yang baik.
Jangan terlalu menghayalkan laki-laki itu. Ken seolah tahu jika Puput sedang berimajinasi. Iya, kau tak lihat, aku sedang bekerja dengan sangat baik. Mendadak Ken menatap ke arah Puput, membuat Puput seketika menghentikan aktivitasnya. Ada apa? Puput heran. Bukannya menjawab, Ken justru memandangi wajah Puput dengan sangat lekat, seolah sedang mengamati sesuatu di wajahnya. Puput yang ditatap tiba-tiba seperti itu, tentu saja menjadi gugup dan tak karuan. Dan hal yang selanjutnya terjadi semakin membuat Puput merasa sesak napas. Bagaimana tidak, kini Ken mendekatkan wajahnya. Sangat dekat. Puput bisa melihat bibir Ken terbuka dan hanya berjarak beberapa inci. Refleks, Puput pun ikut membuka mulutnya dan memejamkan matanya. Ada busa sabun di dekat matamu. Apakah kamu tidak merasakannya? Bagaimana jika itu masuk ke dalam matamu? Ken mengusap busa sabun yang menempel di wajah Puput, lalu pergi begitu saja setelahnya, meninggalkan Puput yang menjadi mematung karenanya. Jika hanya untuk membersihkan busa sabun, kenapa harus mendekatkan wajahnya sedekat itu? Bodoh. Puput merasa kesal pada Ken, sekaligus malu pada dirinya sendiri karena sudah memiliki pikiran mesum.